Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ego. Kebetulan, mumpung saya masih ingat, ada saya mendapat telepon minta bantu solusi bagaimana permasalahan yang dihadapinya. Ada teman kita yang menelpon dan meminta solusi bagaimana menghadapi pihak bank. Setelah saya tanya, ternyata dia mengajukan kredit ke dua bank dengan jaminan yang sama. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Saya mengangkat masalah ini supaya jangan sampai terjadi pada teman-teman yang lain. Jadi gini, di saat dia mengajukan kredit, awalnya jaminannya itu berbentuk akta ya. Dari akta dilakukan proses peningkatan ke sertifikat. Setelah sertifikatnya jadi, maka aktanya ini diajukan ke kredit bank A, dan sertifikat yang sudah jadi diajukan ke kredit ke bank B, sehingga satu objek atau tanah dan bangunan yang sama menjadi agunan pada dua bank. Mana yang lebih kuat? Yang jelas yang lebih kuat itu, yang lebih berhak adalah yang memegang jaminan sertifikat. Nah, setelah kredit ini cair, di tengah perjalanan nasabah ini mengalami kesulitan sehingga kredit ini default atau menunggak. Dan bank yang memegang sertifikat melakukan penjualan, eksekusi jaminan, dilakukan lelang atau penjualan jaminan, baik itu penjualan jaminan di bawah tangan ataupun melalui lelang. Itu mekanisme. Intinya jaminannya sudah dilakukan penjualan. Nah, berarti bank yang memegang sertifikat itu sudah clear, tidak ada masalah. Permasalahan di sini pada bank yang memegang akta. Tentu saja itu tidak kuat. Sehingga bank mengancam, kalau ini tidak segera dilunaskan, maka akan dimasukkan ke ranah hukum. Jadi nasabah ini ketakutan. Saya tanya, kenapa bisa melakukan pengajuan kredit ke dua bank? Nah, dia ketemu sama pihak kecamatan. Mungkin ada obrolan yang iseng-iseng atau serius kita tidak tahu. Intinya obrolan tersebut mengatakan kalau jaminan akta itu bisa dilakukan pengajuan kredit ke bank lain, dan sertifikat bisa diajukan ke bank lain. Jadi bisa dua pengajuan. Jadi nasabah ini tergiur dikarenakan usahanya sedang maju-majunya, sedang bergairah. Kalau dapat uang, dapat modal ini, wah ini lumayan ini, bisnisnya makin besar ini, usahanya makin besar. Jadi tergiur lah. Jadi setelah itu saya tanya lagi, apakah ada pihak bank atau orang lain yang membantu dalam proses ini? Dia bilang tidak ada. Berarti jelas-jelas ini kan inisiatif dari nasabah itu sendiri. Saya bilang ini kesalahan fatal. Kalau masalah bank, misalnya inisiatif itu dari pihak bank, nah itu bisa bersama-sama. Jadi kita masih bisa ada bergening lah. Ini kalau dia sendiri, otomatis ya dia sendirilah kena dampaknya itu. Ini kan sudah perbuatan melawan hukum, sudah masuk ranah pidana. Jadi nasabah itu takut. Saya bilang ajukan aja permohonan ke pihak bank. Bank tidak mau, dan bank meminta melunaskan kredit ini, dikasih deadline selama 1 bulan. Saya bilang kalau namanya bank itu marah, itu wajar. Contoh aja, kita ambil contoh sederhana. Kalau ada yang minjam uang pada kalian, tiba-tiba kalian ditipu, jaminan yang dikasih sama kalian itu tidak bisa diapa-apakan, kalian marah lah. Kalian merasa ditipu ya marah, wajar.
Makanya saya bilang, kalau kondisi seperti ini, ajukan permohonan secara tertulis. Apakah bank itu mau atau tidak, itu urusan terakhir. Yang penting Anda sebagai nasabah mengajukan permohonan untuk dilakukan, jangan sampai terjadi penuntutan masuk kerana hukum. Kita bicara musyawarah dan mengusahakan akan melunasinya. Ataupun kalau kalian bisa mencicil, ya mencicil, kalian ajukan. Tapi saya yakin bank tidak akan mau untuk kalian itu mencicil. Tapi menurut saya kecil kemungkinan kalau bank melakukan penuntutan. Bukan apa-apa. Kalau bank mau melakukan penuntutan, mau melakukan lapor ke polisi, mereka wajib melakukan namanya audit. Hasil audit tersebut nanti membuktikan bahwa jaminan kalian itu sudah sudah dipalsukan ya, sudah disalahgunakan dan sudah dicairkan kredit ke tempat lain. Tanpa hasil audit, kecil kemungkinan bank akan dapat melakukan laporan ke pihak kepolisian. Kalau dia bilang akan menuntut, itu kan biasalah, namanya ya manusia emosi, marah, kecewa terhadap nasabahnya ini. Jadi nggak usah berpikir mau bunuh diri, mau seakan-akan mati. Ya udahlah, kalian pasrah aja, pasrah tapi berusaha bilang sama pihak bank, jujur saya bersalah, saya akui saya bersalah. Untuk itu saya memohon sama pihak bank, ya Bapak, jangan sampai dilakukan masuk ke meja hijau, jangan masuk ke ranah hukum. Saya akan berusaha semaksimal mungkin bagaimanapun caranya saya akan melunasinya. Ya pasti hatinya akan luluh, ambillah hatinya, tapi jangan pula di saat bank itu marah, kalian pun ikut-ikutan marah. Itu namanya nggak bagus juga, secara etika kalian tidak bagus. Banknya sombong, ya banknya wajar lah sombong, mereka di atas angin, sekarang kalian di bawah, ya kalian memohon, nggak ada masalahnya. Tidak jatuh harga diri juga kan, nggak ada masalah. Nah, kedepannya teman-teman yang lain jangan sampai terjadi seperti ini. Menurut saya solusinya hanya itu, ajukan permohonan, minta maaf, akui kesalahan, bank dengan senang hati untuk musyawarah. Yakinlah kalian tidak akan apa-apa, kalian akan aman-aman aja. Yang penting kalian itikat baiknya ada, kalian datang ke bank, tidak usah ikut-ikutan sudah salah marah lagi, jangan, nggak boleh ya. Itu aja dari saya, dikarenakan saya sudah sampai di tujuan, mau sampai nih. Mungkin bahasan kali ini itu saja, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.